di tempat lain kan udah turun matic, tidak Ya. menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Permasalahan lainnya apa sih sehingga harus datang ke sini? Penyebabnya pertama adalah nyentak, Pak. Saat masuk di pertama kali mobil langsung jedak kayak meloncat begitu. Salah estimasi ya? Iya, Pak. Ya. Kalau baru di atas 10, Pak. 10 juta sobat Apedia. Di atas 10 juta. Karena apa? Karena AHP dia, maaf. Iya. Jadi ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Apedia. Kali ini kita berada di GK Auto. Bengkelnya lega karena masih pagi ya. Jadi sudah ada beberapa mobil yang parkir di sana. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mobil. Dan ada satu yang unik nih. Si biru ya. Biru ini dia transmisinya matic sobat Apedia. Nah, apa yang mau kita bagi buat sobat Apedia tentang matic si biru ini yang mungkin menjadi informasi baru buat kita semua terhadap kasus-kasus matic, baik itu mobil non Nissan dan di sini ada merek Daihatsu. Kita bersama Mas Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian. Waalaikumsalam sobat Pedia, semuanya sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Ya, juga Pak. buat Mas Ian dan kawan-kawan yang ada di GK Auto. Baik, Mas Ian, Ya, udah lama Pak. kita tidak bertemu ya. Iya, Pak, lama. Hampir dari Ramadan ya? Kita Hampir terakhir dari di sini ya? Ramadan. Iya. Iya, Ramadan. Masih puasa waktu itu. Sekarang puasa, udah Pak. nggak puasa. Iya. Udah Syawalnya udah habis nih. Ntar lagi kita masuk Idul Adha ya. Iya, Pak. 1 bulan lebih lagi. Baik, Mas Ian. Ya, Pak. Ini apa yang mau disampaikan buat Sobat APD tentang pekerjaan di GK? Oh, untuk di GK ini kebetulan mobil udah pada selesai semua, Pak. Oke, baik. Unit entry yang menginap tinggal sedikit. Nah, Kemudian di GK kita menerapkan prinsip kerja yang benar-benar maksimal. Dalam artian maksimal itu bukan hanya pengerjaannya, namun juga untuk estimasi terus apa yang perlu dikerjakan. Seperti itu. Baik. Nah, untuk mobil yang sekarang nih, yang Ya. sedang kita syuting nih, Ya. ini kasusnya apa, Mas? Sebelumnya? Ini kasusnya matic-nya bermasalah, Pak Topik. Matic bermasalah. Ya, matic-nya bermasalah. Ya. Kemudian info dari user, udah pernah turun matic. Udah pernah turun matic nih? Udah pernah turun matic. Oke. Namun masalahnya nggak selesai, Pak. Tapi Nggak nggak selesai? Iya, turun maticnya di bengkel luar, nggak di sini. Dan kita belum tahu nih, mobil baru pertama kali masuk sini. Soalnya orang jauh, Pak. Dari mana nih, Mas? Dari area Solo. Wah, Sobat Apedia nih, enaknya di GK ini semua area bisa masuk. Iya. Ya, biarpun agak jauh dikit, tapi orangnya pro. Iya, Cara betul. kerjanya juga pro. Nah, Ya. oke, baik kita tanya. Nah, terus di tempat lain kan udah turun matic, tidak Ya. menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan Nah, masalah. permasalahan lainnya apa sih sehingga harus datang ke sini? Oke, pertama beliau telepon. Ya. Kami curhat, kemudian mereka menyampaikan keluhan, kita analisa. Kita sarankan untuk datang ke bengkel, Pak. Ketika datang ke bengkel, kita cek analisa dulu. Ya. Yang pertama penyebab maticnya dan kerusakannya apa. Ternyata emang penyebabnya pertama adalah nyentak, Pak. Nyentak. Saat masuk di pertama kali mobil langsung jedak kayak meloncat begitu. Kemudian di Bunyi end, itu? Bunyi? iya, kencang sekali, Pak. Netral dimasuk ke gigi rear atau mundur R, dia nyentak juga jedak gitu kan. Langkah pertama yang kita cek adalah kita scan dulu, Pak. Oke. Kita scan, kemudian kita cek olinya, cek performa mobilnya. Yang di tahap pertama kita scan, kita menemukan malfunction di bagian untuk TCM-nya. TCM? Iya, Transmisi transmisi kontrol modulnya. Kontrol modul. Ya, kita cek ternyata ada DTC, Pak, di situ, Pak. Ada malfunction dan indikator di mobilnya itu untuk menu overdrive atau Overdrive OD. ya, OD ya. Ya, Nah, nih, kalau ini- sini OD-nya di mana nih? OD-nya nyala terus, Pak, ini. Di scanner, Pak, nyala nanti. Overdrive-nya kedip. Overdrive-nya kedip-kedip. Kemudian DTC-nya nggak bisa dihapus. Kita curiga kan dari TCM-nya, Ya. transmisi kontrol modulnya. Dan kita runut-runut, beliau pernah accident, Pak, mobilnya. Bagian kaca depan pecah, entah kena batu atau kena ranting, kita kurang tahu ya, Pak. Ini penggantian kaca depan, Pak Topik. Oh, Dan teman-teman awalnya dari Tokopedia. kasus penggantian kaca depan. Kaca depan dan ganti pasang kaca film. Nah, kita ada curiga di situ, Pak, pertama kali. Ya. Karena apa? Ketika pemasangan kaca film, itu kan untuk pemasangan kaca film menggunakan air sabun nih, Pak. Iya, iya betul Supaya betul. gampang nih Ya, masangnya. ya. Nah, oke, ketika masang kaca film, itu air sabunnya
itu terus netes ke bawah Pak, ke dalam dashboard sini. Nah, Di dalam dashboard ini ternyata letak si TCM itu tadi, transmisi kontrol modulnya Pak. oh di atas ini berarti ya? Di atas apa? Di atas ini nih Pak, deket kaca bagian belakang dashboard ini nih, belakang speedometer ini. Ya. Itu ternyata kena air dan terjadilah short dari konslet, sana. ya dari situ. Kita matchkan dengan data yang kita punya, kita data scanner, emang TCM-nya bermasalah Pak. Itulah kita kemudian estimasi untuk dilakukan pengecekan transmisi kontrol modul. Ketika si usernya menyetujui estimasi tersebut, kita lakukan pengerjakan. Dan alhamdulillah nih sekarang emang masalahnya di situ. Kita untuk transmisi kontrol modul kita servis, itu masih bisa Pak, masih selamat, ganti IC-nya. Ngesot kena air tadi, ngeground. Jadi untuk TCM ini mirip sama ECU ya? Ya, kalau ECU kan untuk mesinnya Pak. Untuk mesin, kalau TCM-nya untuk matiknya, transmisi matiknya. Gitu. Jadi untuk penanganan kasus matik jeduk, untuk rekan-rekan sobat media semua, belum tentu dari matiknya juga bermasalah. Bisa dari sensor, aktuator, dan modulnya. Modul itu kayak TCM itu tadi Pak. TCM juga bisa? Iya, kalau aktuatornya emang konstruksi matiknya itu kan aktuator, pindahan gigi, posisi atau kondisi kampas matiknya, sensornya seperti sensor kecepatan, sensor konsumsi bahan bakar, sensor apa namanya perpindahan gigi kan sensor semua Pak itu Pak. Gitu. Tapi ini diletaknya di transmisi kontrol modulnya. Transmisi kontrol modul. Baik. Iya. Nah, kalau yang bermasalah adalah transmisi kontrol modul dan dilakukan perbaikan IC. Nah, kalau kita berbicara tentang biaya nih. Nah, ini bagaimana Mas? Biaya perbedaan perbaikan dengan kalau dia sifatnya lebih ke ini ya, apa? Ke mekanikal dari matic gitu. Lebih murah mana? Kalau ini kan untuk ECM-nya kan ada partnya kecil-kecil Pak dalamnya. Kayak kapasitor, transistor, diode. Tergantung Pak yang rusak apa. Jadi berhubungan elektronik semua nih? Elektronik. Dan itu harganya ada yang lebih murah, ada yang hampir sama. Kalau IC yang diganti ini lebih murah Pak. Lebih murah dari biaya turun matic. Jadi kemarin semisal nih, kita kan belum tahu nih Pak, maticnya bermasalah atau enggak ketika sebelum turun matic. Kalau emang keluhannya sama, sebenarnya nggak perlu turun matic dulu Pak untuk menyelesaikan keluhan tersebut. Nah, nanti kita buat konten berikutnya ya. Boleh. Biar apa sobat APD itu bisa membedakan mana permasalahan elektrik, mana permasalahan mekanik Pak, yang ada di dalam transmisi matic ya. Boleh. Baik. Nih sobat APD terus menyimak video-video terbaru dari AHPedia karena kita akan buat konten berikutnya yang berhubungan dengan membedakan mana kerusakan yang diakibatkan oleh elektrikal dan mana yang disebabkan oleh mekanikal. Agar tidak terjadi salah estimasi ya. Iya Pak. Ya. Akhirnya waktu keluar 2 kali ya, dan uang pun keluar 2 kali. Dan tidak menyelesaikan masalah. Pertama enggak. Pertama tidak menyelesaikan, yang kedua akhirnya selesai juga. Ketemu alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah, untuk biaya tadi kalau bisa dikasih tahu berapa rupiah sih Mas untuk perbaikan yang berhubungan dengan TCM ini? Kalau yang paling parah TCM itu apa Mas? Harus ganti TCM atau bagaimana? Kalau kerusakan paling parah? Kalau emang shortnya parah banget Pak, dan semua IC-nya kena, emang harus ganti TCM. Dan masing-masing mobil berbeda. Masing-masing berbeda? Iya, kayak Nissan, Daihatsu, Toyota beda-beda Pak harganya. Nah itu harganya bagaimana tuh? Kalau baru dan bekas itu? Jauh Pak. Jauh? Kalau baru berapaan? Kalau yang Nissan lah, yang kita tahu harga. Emang Nissan sendiri kan untuk produksinya udah nggak ada lokal Pak. Impor semua. Udah nggak pakai TKDN lagi. Tapi untuk Nissan pun juga beda-beda Pak. Ada Livina, harganya beda lagi tuh? Beda-beda lagi. Jadi kita nggak bisa spesifik Pak, harus buka data dulu. Nah, kalau mobil Luxio tadi kan dia diletakkan di depan dan di bawah dashboard, di belakang dashboard ya? Belakang dashboard sini. Itu maksudnya mungkin salah satunya untuk menghindari air juga ya? Pertama pasti, cuman karena human error ya. Tadi. Nah, bagaimana dengan mobil-mobil lain? Kalau yang Nissan nih, ada di posisinya di mana? Beda-beda nggak? Beda-beda Pak. Beda-beda? Rata-rata posisinya di mana? Kalau TCM di dalam mobil juga ada, di depan juga ada. Di depan juga? Ada juga, beda-beda tergantung mobilnya. Terus bagaimana biar kita itu bisa merawat TCM nih, biar kasus seperti ini tidak terjadi di kawan-kawan Sobat APedia? Simple Pak. Nah, sepaling simple itu Pak. Lakukanlah pengecekan, datang ke bengkel. Pertama cuman simple. Karena apa? Di bengkel nggak perlu dulu perbaikan Pak, pengecekan aja. Dan ketika nggak ada pembongkaran untuk perawatan, Mas dicekin Mas aman apa nggak? Itu
free Pak di kita ketika nggak ada pembongkaran. Pertama itu. Yang kedua, boleh konsultasi dulu ke kami. Jadi mobilnya apa, tipenya apa, kita cek dulu Pak pakai data letaknya di mana untuk TCM itu tadi ataupun komponen yang lainnya. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan untuk konsultasi via telepon ataupun datang langsung ke bengkel kami. Itu aja Pak. Baik, ini kalau kita bisa datang ke bengkel GK, alhamdulillah ya. Berarti langsung datang ke sini karena juga dikonsultasinya gratis. Apa yang harus diketahui oleh seorang pemilik kendaraan yang mobilnya adalah Matic? Hal-hal yang bersangkutan dengan elektrikal dari si transmisi tersebut. Ya. Pertama yang ini Pak, ketika mau melakukan mungkin pemasangan aksesoris atau servis, kalau emang ragu mungkin bisa konsultasi dulu pertama. Yang kedua emang kita harus milih untuk bengkelnya yang proper Pak. Jadi nggak semua ahli kaca film masingnya hasilnya sama seperti ini, nggak juga Pak. Ada yang udah profesional, udah bagus hasilnya dan mereka lebih hati-hati juga banyak. Baik, Mas, untuk sensitivitas dari TCM tersebut terhadap air lah ya, itu seperti apa sih? Kok kena air bisa langsung rusak ya? Untuk TCM yang tadi ditanyakan oleh Pak Topik itu untuk konstruksinya beda-beda Pak. Udah ada soket, udah ada pengaman soket, cuman emang konstruksinya nggak kedap air, jadi gampang masuk dan short tadi. Kalau untuk semua TCM modelnya seperti itu sebenarnya? Rata-rata sama seperti itu Pak. Ya? Tidak ada yang kedap air ya? Nggak ada yang kedap air. Soalnya elektronik Pak. Ketika dibikin kedap air, dia butuh untuk pertama jalur perkabelan. Yang kedua memang untuk sirkulasi udara supaya nggak panas. Gitu. Baik, berarti kita yang harus lebih paham ya, mengerti ya, di mana sih letak TCM-nya. Kalau ECU kan orang mungkin udah banyak tahu ya, ada yang di dalam, ada yang di luar ya. Tapi kalau TCM ini kan untuk mobil-mobil Matic ya? Matic ya. Jadi berarti ada ada banyak Pak sebenarnya. Ada IPDMR, ada FCM, kemudian ada TCM, kemudian ada lagi BCM Pak. BCM. Jadi dalam dashboard itu ada minimal 2 modul Pak. 2 modul. Jadi kalau ketika pemasangan kaca film atau pembongkaran audio yang berhubungan dengan perkabelan itu perlu hati-hati banget. Karena di dalam dashboard itu ada minimal ada 2 Pak kontrol modulnya. Di dashboard? Iya. Baik, Sobat TPedia, untuk pemilik mobil-mobil yang sudah Matic ya, khususnya Matic, lebih berhati-hati lagi untuk perbaikan atau pemasangan aksesoris. Sehingga yang tadinya kita nggak harus melakukan perbaikan, jadi kita harus melakukan perbaikan. Ini alhamdulillah masih bisa diservis ya? Bisa Pak. Belum sampai ke tahap yang penggantian. Nah kalau penggantian jelas dari angka 10 juta ke atas. Dan itu tidak murah ya. Nah jadi harus hati-hati. Kalau mau diskusi awalnya, ayo ke bengkel dulu biar paham ya, sehingga nanti kita bisa lebih lebih mengerti mana yang harus diamankan terlebih dahulu. Baik Sobat TPedia, menarik pertemuan kita di konten kali ini karena kita membahas sesuatu yang tadi sudah dikerjakan di awal, tidak menyelesaikan masalah, tapi alhamdulillah setelah datang ke GK ini sudah diselesaikan dan sudah bisa dinyatakan aman Pak. Aman lah ya? Aman dan normal. Normal ya? Dan kayak gini ada garansi nggak sih kalau seperti ini pekerjaan? Kalau untuk pengerjaan mungkin garansi pemasangan Pak. Oh garansi pemasangan. Iya, soalnya kan itu kan benda elektrikal dan awalnya udah short. Iya, dan kalau short itu kan ada komponen elektrikal yang pertama udah kena trigger untuk shortnya dan ada yang udah diganti lah. Untuk komponen trigger short ini kita nggak bisa mengecekkan secara visual. Yang mana trigger itu? Iya, trigger kenapa? Efek dari konsep itu apa aja? Pertama kalau nilai hambatan sama nilai kapasitornya masih berfungsi baik apa enggak. Jadi untuk garansi pemasangan. Baik. Tapi kalau menurut Mas masih bisa mampu bertahan? Masih Pak. Kalau emang yang ke-trigger cuma IC yang kita ganti Pak, kita untuk garansi 1 bulan. Untuk IC-nya ya? Iya, untuk IC-nya. Baik. Sobat TPedia, silakan berkunjung ke GK Auto di daerah Gunung Kidul, Wonosari, tidak jauh lah dari Yogyakarta, 1 jam jalan ke sini, dekat. Atau yang mau dari Pacitan juga ya? Bisa dari Pak. Pacitan, dari Solo bisa juga ya? Bisa. Solo dari mana lagi yang bisa langsung ke sini? Bisa Pak, dari akses JLS bisa JLS Pak. juga bisa, Sobat dari Jawa Timur bisa. Sebentar lagi kalau JLS yang Jawa Barat bisa ke sini lagi. Bisa semua ke sini Pak. Tol nanti selesai. Sekalian liburan Pak, Gunung Kidul. Iya, di sini banyak pantainya indah-indah. Iya. Nggak kalah sama Bali ya nggak? Iya. Siap. Baik, Mas Ian. Terima kasih sudah memberikan kepada kita Pak Topik, Sobat media informasi ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan pekerjaannya bisa dimudahkan semua.
Amin. Dan selesai customer puas. Siap. Aman. Oke, terima kasih Sobat Media semuanya. Sehat-sehat selalu dan jagalah kendaraan kita karena nggak langsung kendaraan juga ngejaga diri kita. Baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.